Yes, mantap alhamdulillah. Kejutan super spesial hampiri timnas Indonesia. Semuanya bisa langsung bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi resmi tepat tadi malam. Presiden FIFA Gianni Infantino dengan sangat jujur akui bangga melihat timnas Indonesia berhasil kalahkan Arab Saudi dan cetak sejarah menuju Piala Dunia 2026. Sampai rela berikan hadiah super istimewa ini kepada timnas Indonesia. Fans Garuda bisa sangat terkejut namun gembira mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Berita heboh hari ini. Ketum PSSI Erick Thohir berikan jawaban mengejutkan soal Emil Audero yang bikin gempar fans timnas Indonesia dan media Italia. Pro dan kontra muncul, apakah Emil Audero akan bersedia menerima peran sebagai cadangan Martin Paes? Dan bagaimana rencana Shin Tae-yong menghadapi situasi panas ini dalam skuad timnas Indonesia? Simak pengakuan mengejutkan Erick Thohir yang bisa mengubah pandangan fans tentang masa depan Emil Audero di timnas Indonesia. Drama besar terjadi. Shin Tae-yong tunggu restu klub untuk 4 pemain bintang timnas Indonesia menuju Piala AFF Senior 2024. Nama Marcelino Ferdinand dan 3 pemain lainnya jadi sorotan. Akankah mereka bisa tampil membawa timnas Indonesia berjaya? Apa yang membuat proses ini begitu rumit dan bagaimana Shin Tae-yong akan mengatasinya? Fans Garuda harus siap-siap, ini bisa jadi penentu nasib timnas Indonesia di turnamen bergengsi Asia Tenggara. Ini baru top berkelas. Benar-benar pantas jadi kapten utama timnas Indonesia. Meski berhasil menang membanggakan lawan Arab Saudi, Jay Itzes dengan sangat tegas dan lugas himbau seluruh pemain tak boleh berpuas diri. Tetap fokus 4 laga ke depan dan tuntaskan target lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap, memang Abang Jay ini. Selalu berikan yang terbaik dan tak pernah merasa jumawa. Bagaimana sikap tegas Jay Itzes ini bisa menjaga semangat timnas Indonesia untuk menuntaskan misi besar menuju Piala Dunia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Super sensasional. Memang gak salah memilihnya. Pelatih kiper timnas Yu Jahun ungkap fakta luar biasa mengejutkan di balik performa Martin Paes saat timnas Indonesia sikat Arab Saudi meski sebelumnya kalah telak versus Jepang. Dia menjaga mentalnya tetap kuat meski baru mengalami kekalahan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang membuat Paes mampu bangkit begitu cepat? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Ini dia. Luar biasa istimewa. Ragnar Oratmangoen tak bisa menahan kekagumannya setelah menyaksikan 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sampai dengan jujur dan tegas akui Marcelino sebagai pemain muda hebat yang punya talenta luar biasa. Apa yang membuat Oratmangoen begitu yakin Marcelino memiliki masa depan yang sangat cerah di dunia sepak bola? Simak ungkapan luar biasa yang menunjukkan bahwa Marcelino Ferdinand adalah bintang masa depan timnas Indonesia. Benar-benar gemparkan tanah Arab. Ternyata gak hanya di Indonesia fans super duper kocak. Di luar dugaan pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard dituntut untuk mengundurkan diri usai kekalahan memalukan dari timnas Indonesia di GBK. Sampai fans dan pengamat berani bilang hal mengejutkan kayak gini. Haha, kocak ini padahal baru pimpin 2 laga udah disuruh mundur. Kayak pelatih itu tukang sulap apa? Hahaha. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, mantap alhamdulillah. Kejutan super spesial hampiri timnas Indonesia. Semuanya bisa langsung bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi resmi tepat tadi malam. Presiden FIFA Gianni Infantino dengan sangat jujur akui bangga melihat timnas Indonesia berhasil kalahkan Arab Saudi dan cetak sejarah menuju Piala Dunia 2026. Sampai rela berikan hadiah super istimewa ini kepada timnas Indonesia. Fans Garuda bisa sangat terkejut namun gembira mendengarnya.
Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan apresiasi tinggi terhadap timnas Indonesia setelah kemenangan besar mereka atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Infantino mengunggah foto-foto selebrasi timnas Indonesia, termasuk momen emosional Marcelino Ferdinand merayakan gol bersama rekan-rekannya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa lalu. 2 gol kemenangan dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57 yang tak hanya memberikan 3 poin penting, tetapi juga membawa dampak besar bagi peringkat FIFA Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram, Gianni Infantino menyatakan pertandingan akhir kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Asia tahun ini sekali lagi menunjukkan bahwa sepak bola menyatukan orang-orang. Terima kasih telah menghibur kami dan menyebarkan kegembiraan luar biasa kepada para penggemar di seluruh benua sepanjang tahun 2024. Kemenangan ini tidak hanya berarti besar dalam jalur menuju Piala Dunia, tetapi juga berimbas pada peningkatan signifikan dalam peringkat FIFA Timnas Indonesia. Setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi, Indonesia diperkirakan akan naik ke posisi ke-125 dalam simulasi peringkat terbaru. Hasil ini memberikan tambahan 19,16 poin FIFA yang sangat berarti bagi Garuda. Dengan koleksi 6 poin di grup C, Indonesia kini menempati posisi ketiga, bersaing ketat untuk meraih satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi jelas memberi dampak yang sangat positif, tidak hanya untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga mengangkat nama Garuda di panggung sepak bola dunia. Berita heboh hari ini. Ketum PSSI Erick Thohir berikan jawaban mengejutkan soal Emil Audero yang bikin gempar fans timnas Indonesia dan media Italia. Pro dan kontra muncul, apakah Emil Audero akan bersedia menerima peran sebagai cadangan Martin Paes? Dan bagaimana rencana Shin Tae-yong menghadapi situasi panas ini dalam skuad timnas Indonesia? Simak pengakuan mengejutkan Erick Thohir yang bisa mengubah pandangan fans tentang masa depan Emil Audero di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya media Italia, Corriere dello Sport, tentang kemungkinan naturalisasi Emil Audero Mulyadi. Erick menyatakan bahwa PSSI masih terbuka untuk membahas peluang tersebut meskipun keputusan final belum dibuat. Nama Emil Audero kembali mencuat di tengah performa solid Martin Paes bersama timnas Indonesia. Banyak fans menilai langkah naturalisasi Emil bisa memperkuat skuad Garuda, tetapi tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah Emil siap jadi cadangan Martin Paes. Martin Paes sendiri tampil luar biasa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan masuk dalam daftar 10 besar kiper dengan penyelamatan terbanyak. Dengan performa tersebut, beberapa pendukung skeptis apakah Audero akan mampu menggeser posisi Paes. Emil Audero memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari NTB. Namun masa lalu menunjukkan adanya penolakan dari sang ayah terkait naturalisasi karena ia menilai peluang Indonesia ke Piala Dunia sangat kecil. Situasi kini berubah drastis dengan Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir memberikan sinyal positif untuk membahas naturalisasi Audero jika sang kiper benar-benar menunjukkan komitmennya. Kami belum membahas hal ini secara rinci, meski kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia percaya pada program kami, tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, ujar Erick, dikutip dari Tutto Mercato Web. Jika Audero bergabung, persaingannya dengan Martin Paes akan menjadi perhatian utama. Bagi sebagian penggemar, kehadiran Audero akan memberikan kedalaman dan pilihan taktis lebih baik bagi pelatih Shin Tae-yong. Namun di sisi lain, beberapa skeptis bahwa persaingan semacam ini justru bisa memicu konflik internal, terutama jika Audero hanya menjadi pelapis. Erick Thohir tetap optimis bahwa diskusi lebih lanjut dengan Audero dapat memberi hasil positif.
Masuknya Emil diharapkan tidak hanya memperkuat sektor penjaga gawang, tetapi juga meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan. Bagaimanapun pertanyaan besar tetap menggantung, jika Emil Audero benar-benar bergabung, apakah ia siap untuk mengemban peran apapun, termasuk menjadi pelapis Maarten Paes? Fans kini menunggu langkah selanjutnya dari PSSI dan Emil. Drama besar terjadi. Shin Tae-yong tunggu restu klub untuk 4 pemain bintang timnas Indonesia menuju Piala AFF Senior 2024. Nama Marcelino Ferdinand dan 3 pemain lainnya jadi sorotan. Akankah mereka bisa tampil membawa timnas Indonesia berjaya? Apa yang membuat proses ini begitu rumit dan bagaimana Shin Tae-yong akan mengatasinya? Fans Garuda harus siap-siap, ini bisa jadi penentu nasib timnas Indonesia di turnamen bergengsi Asia Tenggara. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun strategi demi target tinggi di AFF tahun 2024. Salah satu langkah cerdasnya adalah memanggil kombinasi pemain lokal dan abroad untuk memperkuat skuad Garuda meskipun masih menunggu izin dari klub masing-masing. Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk skuad sementara timnas Indonesia di AFF tahun 2024. Nantinya daftar ini akan dikerucutkan menjadi 23 pemain final yang akan berlaga di turnamen paling bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Dari 33 nama, 4 pemain abroad telah dikonfirmasi mendapat panggilan. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Jordi Amat. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut bahwa pemanggilan para pemain abroad ini bagian dari strategi Shin Tae-yong untuk memastikan Indonesia tampil kompetitif. Kendati demikian, izin dari klub menjadi tantangan besar. Marcelino Ferdinand, salah satu pilar andalan timnas Indonesia, masih menunggu restu dari Oxford United. Marcelino mengungkapkan keinginannya untuk bermain di AFF tahun 2024, tetapi ia menyadari pentingnya mendapatkan persetujuan dari klub yang sedang berlaga di Liga EFL League One. Saya pasti ingin main di AFF, apalagi ini turnamen besar. Namun, jadwal FIFA dan agenda klub harus jadi pertimbangan, ujar Marcelino saat sesi Media Day Timnas Indonesia. Selain Marcelino, 3 pemain abroad lainnya juga dipastikan mendapat panggilan, yakni Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Namun, izin dari klub masing-masing masih dalam proses negosiasi. Asisten pelatih Nova Arianto menyebut bahwa upaya komunikasi terus dilakukan untuk memastikan mereka bisa bergabung dengan skuad. Kami sudah memanggil mereka dan sekarang tinggal menunggu konfirmasi dari klub. Semoga semuanya berjalan lancar, ujar Nova. Langkah Shin Tae-yong memadukan pemain muda dengan pengalaman internasional menunjukkan visi jangka panjangnya. AFF tahun 2024 menjadi salah satu panggung penting untuk mengukur kekuatan Indonesia sebelum fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Komitmen Coach Shin dalam membangun skuad solid terlihat dari keberaniannya menurunkan pemain-pemain muda berbakat yang dipadukan dengan bintang abroad. Langkah ini diharapkan bisa menghadirkan keseimbangan antara energi muda dan pengalaman internasional. Dengan komposisi pemain yang bagus dan strategi yang matang, timnas Indonesia berpeluang besar meraih gelar juara AFF tahun 2024. Langkah Shin Tae-yong ini tentu diharapkan bisa mendulang sejarah manis dan membangkitkan kembali kejayaan Garuda di pentas Asia Tenggara. Fans Indonesia saatnya mendukung penuh. Ini baru top berkelas. Benar-benar pantas jadi kapten utama timnas Indonesia. Meski berhasil menang membanggakan lawan Arab Saudi, Jay Idzes dengan sangat tegas dan lugas himbau seluruh pemain tak boleh berpuas diri. Tetap fokus 4 laga ke depan dan tuntaskan target lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap, memang Abang Jay ini. Selalu berikan yang terbaik dan tak pernah merasa jumawa. Bagaimana sikap tegas Jay Idzes ini bisa menjaga semangat timnas Indonesia untuk menuntaskan misi besar menuju Piala Dunia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Kapten timnas Indonesia Jay Idzes terus membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang pantas untuk membawa Garuda terbang tinggi.
Mentalitas baja, kepemimpinan solid, dan fokus jangka panjang membuatnya menjadi figur penting dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski baru saja meraih kemenangan impresif atas Arab Saudi, Itzes menolak larut dalam euforia. Baginya, kemenangan itu hanyalah langkah awal dari target utama lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Laga melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi tonggak bersejarah bagi timnas Indonesia. 2 gol dari Marcelino Ferdinand mengamankan kemenangan pertama skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi, sekaligus membuka peluang bersaing di posisi 4 besar grup C. Namun bagi J. Itzes, kemenangan tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sang kapten menyadari bahwa perjalanan Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Kami telah mencatat sejarah dengan kemenangan pertama di babak ketiga ini. Tapi perjalanan belum selesai. Kita harus terus bekerja keras, ujar Itzes melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial. Sebagai kapten, Itzes menunjukkan contoh teladan melalui sikap dan ucapannya. Usai kemenangan atas Arab Saudi, ia dengan tegas mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap fokus dan menjaga momentum hingga laga-laga berikutnya pada Maret 2025 mendatang. Terima kasih kepada tim saya dan seluruh supporter Indonesia. Dukungan kalian luar biasa, tulis Itzes di akun Instagram pribadinya. Kami telah membuat langkah maju yang besar. Mari kita lanjutkan perjuangan ini pada bulan Maret tahun depan. Kita Garuda. Pesan serupa juga disampaikan di ruang ganti usai pertandingan. Itzes memastikan tim tetap menjaga semangat juang dan tidak terlena dengan hasil yang sudah dicapai. Itzes memahami bahwa satu kemenangan tidak cukup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dengan persaingan ketat di grup C di mana Indonesia saat ini berada di posisi ketiga bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Cina, setiap poin menjadi sangat krusial. Sebagai kapten, ia memotivasi tim untuk tetap rendah hati, bekerja keras, dan fokus pada target besar yang ada di depan mata. Kami tidak bisa berhenti sekarang. Masih ada 4 laga tersisa dan semuanya penting. Ini tentang membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tegas Itzes. Selain memberikan kontribusi signifikan di lapangan, J. Itzes juga menjadi figur inspiratif bagi para pemain muda di tim. Dengan ketenangan, kepemimpinan, dan tekad kuat, ia telah menunjukkan bahwa mentalitas juara adalah kunci untuk menghadapi tekanan tinggi di kompetisi internasional. Keputusan menjadikan Itzes sebagai kapten utama oleh Shin Tae-yong tampaknya menjadi langkah jenius. Itzes tidak hanya mampu mengorganisasi pertahanan, tetapi juga memberikan dorongan moral yang besar kepada rekan-rekannya. Dengan 4 laga tersisa termasuk menghadapi Australia di laga tandang dan Bahrain di GBK, Itzes menjadi tumpuan utama dalam membawa timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini belum berakhir. Kita akan terus berjuang bersama. Ayo Indonesia. Tutup Itzes penuh semangat. Super sensasional. Memang gak salah memilihnya. Pelatih kiper timnas Yoo Ja-hoon ungkap fakta luar biasa mengejutkan di balik performa Martin Paes saat timnas Indonesia sikat Arab Saudi meski sebelumnya kalah telak versus Jepang. Dia menjaga mentalnya tetap kuat meski baru mengalami kekalahan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang membuat Paes mampu bangkit begitu cepat? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Kiper timnas Indonesia Martin Paes kembali membuktikan kualitasnya di bawah mistar gawang. Penampilan impresifnya saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dalam laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno lalu. Tak lepas dari mentalitas dan karakter tangguh yang ia miliki. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi momen penting bagi Martin Paes setelah sebelumnya mengalami masa sulit saat menghadapi Jepang. Dalam kekalahan 0-4 melawan Samurai Biru, Paes mendapat sorotan tajam karena blunder yang terjadi. Namun kiper kelahiran Nijmegen ini menunjukkan mentalitas luar biasa dengan bangkit dan tampil solid di laga melawan Arab Saudi. Pelatih kiper timnas Indonesia, Yoo Ja-hoon memberikan pujian atas kerja keras Paes. Dia punya banyak pengalaman dan profesionalisme tinggi.
Yang paling mengesankan adalah bagaimana dia menjaga mentalnya tetap kuat meski baru mengalami kekalahan besar, ujar Yu Jahun. Dalam laga melawan Arab Saudi, Paes mencatat clean sheet keduanya bersama timnas Indonesia. Ia melakukan 3 penyelamatan krusial yang membuat barisan pertahanan Garuda tampil lebih percaya diri. Selain itu, kiper berusia 26 tahun ini berhasil mencatatkan 13 recoveries meski persentase operan suksesnya hanya 19%. Menurut Yu Jahun, kontribusi Paes tak hanya terlihat dari aksinya di lapangan, tetapi juga dari kehadirannya sebagai pemimpin di lini belakang. Dia membuat pemain lain merasa aman. Itu penting dalam laga sebesar ini, tambah Yu. Kemenangan ini membawa Indonesia ke peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun Yu Jahun mengingatkan bahwa masih ada 4 laga berat yang menanti, termasuk melawan Bahrain dan Cina di kandang, serta menghadapi Australia dan Jepang di laga tandang. Semoga kemenangan ini menjadi motivasi besar bagi tim. Tetapi kita harus tetap fokus dan tidak larut dalam euforia, ujar Yu. Ia juga berjanji akan terus memantau kondisi para pemain, termasuk memastikan Paes mendapatkan menit bermain reguler di klubnya FC Dallas agar tetap menjaga performa terbaik. Keberhasilan Martin Paes bangkit dari kesalahan menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki skill yang mumpuni, tetapi juga karakter yang layak diandalkan oleh timnas Indonesia. Penampilannya melawan Arab Saudi membuktikan bahwa kiper ini memang pantas menjadi pilar utama Garuda di pentas internasional. Dengan kepercayaan tinggi dan dukungan dari seluruh tim, Paes diharapkan terus menjadi salah satu kunci kesuksesan Indonesia dalam mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Ini dia, luar biasa istimewa. Ragnar Oratmangoen tak bisa menahan kekagumannya setelah menyaksikan 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sampai dengan jujur dan tegas akui Marcelino sebagai pemain muda hebat yang punya talenta luar biasa. Apa yang membuat Oratmangoen begitu yakin Marcelino memiliki masa depan yang sangat cerah di dunia sepak bola? Simak ungkapan luar biasa yang menunjukkan bahwa Marcelino Ferdinand adalah bintang masa depan timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap perkembangan Marcelino Ferdinand, bintang muda yang tampil gemilang saat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino mencetak 2 gol spektakuler yang membawa Indonesia meraih kemenangan bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ragnar yang turut berkontribusi dengan memberikan assist untuk gol pembuka memuji kualitas penyelesaian akhir pemain Oxford United itu. Menurutnya, Marcelino telah menunjukkan kemampuan kelas dunia di usianya yang masih sangat muda, 20 tahun. Assist yang saya berikan memang bagus. Tapi cara dia Marcelino menyelesaikan gol itu benar-benar menunjukkan kelasnya, ujar Ragnar usai laga. Ragnar juga mengomentari gol kedua Marcelino yang tercipta di menit ke-57. Menurut ex-pemain Groningen ini, gol tersebut membuktikan talenta besar yang dimiliki Marcelino. Gol kedua itu tidak kalah luar biasa. Dia punya kapabilitas besar dan kualitas tinggi. Saya sangat bangga dengannya, kata Ragnar dengan senyuman. Ragnar bahkan tidak segan menyebut Marcelino sebagai pemain besar yang bakal menjadi aset penting untuk masa depan timnas Indonesia. Marcelino adalah pemain hebat, bertalenta luar biasa, dan punya masa depan cerah. Saya sangat senang melihat penampilannya hari ini, tambah Ragnar. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi bukti bahwa kombinasi pemain muda seperti Marcelino dengan pemain berpengalaman seperti Ragnar membawa dampak positif bagi performa timnas Indonesia. Kini peluang timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Indonesia saat ini menempati posisi ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut tipis dari posisi kedua yang dihuni Australia. Ragnar pun berharap konsistensi ini dapat terus terjaga di 4 laga sisa. Jika Marcelino dan tim terus bermain seperti ini, saya yakin kita bisa melangkah jauh, ujar Ragnar optimis.
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Maret 2025 menghadapi Australia di laga tandang sebelum menjamu Bahrain di laga kandang. Penampilan apik Marcelino dan dukungan penuh dari pemain seperti Ragnar menjadi modal besar bagi skuad Garuda untuk terus mencetak sejarah. Benar-benar gemparkan tanah Arab. Ternyata gak hanya di Indonesia fans super duper kocak. Di luar dugaan, pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard, dituntut untuk mengundurkan diri usai kekalahan memalukan dari timnas Indonesia di GBK. Sampai fans dan pengamat berani bilang hal mengejutkan kayak gini. Haha, kocak ini padahal baru pimpin 2 laga udah disuruh mundur. Kayak pelatih itu tukang sulap apa? Hahaha. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu gelombang kritik tajam dari fans dan pengamat sepak bola Arab Saudi. Bahkan pelatih Hervé Renard langsung diminta mundur dari jabatannya hanya dalam 2 laga terakhir. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa lalu. Kekalahan ini memperpanjang puasa gol Arab Saudi dalam 2 pertandingan terakhir, membuat para pendukung mereka kehilangan kesabaran. Dalam konferensi pers, Hervé Renard mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil lebih baik. Kami kebobolan dari serangan balik dan tendangan bebas. Itu kesalahan kami karena seharusnya bisa bertahan lebih baik. Indonesia bermain sangat baik dan menunjukkan kualitas nyata, ujarnya dikutip dari laman AFC. Namun, ucapan tersebut tampaknya tidak cukup untuk meredakan kekecewaan publik Arab Saudi, yang merasa tim berjuluk The Green Falcons seharusnya bisa tampil lebih dominan melawan Indonesia, mengingat peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Kritik deras datang dari media lokal seperti Al Saudia 365 yang memuat artikel tajam menyerukan pertanggungjawaban Hervé Renard. Pengamat sepak bola Batal Al-Qaus bahkan secara terang-terangan meminta Renard untuk mengundurkan diri. Meminta maaf atau mengakui kesalahan saja tidak cukup. Keberanian bukan hanya berbicara di media, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Jika tidak mampu, sebaiknya ajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus. Tuntutan ini dianggap berlebihan oleh beberapa kalangan netral, mengingat Hervé Renard baru menjalani 2 laga di putaran ketiga ini. Namun tampaknya para pendukung sudah kehilangan kesabaran setelah 2 laga tanpa kemenangan dan gol. Hervé Renard menghadapi tekanan besar untuk membalikan situasi Arab Saudi yang saat ini berada di posisi keempat grup C. Tim ini masih harus melawan Bahrain dan Australia pada Maret 2025 untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dengan tuntutan pengunduran diri yang sudah ramai dibicarakan, mampukah Renard bertahan menghadapi kritik atau justru mengambil langkah drastis? Yang jelas, respons para penggemar Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka tak segan menuntut perubahan cepat, bahkan di awal perjalanan. Sementara itu, timnas Indonesia justru menikmati euforia kemenangan bersejarah ini, menegaskan bahwa skuad Garuda sudah tidak lagi dianggap lawan enteng di level Asia.